Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah Sosiologi Perkotaan SOSI 4308 dengan topik kemiskinan dan kesenjangan perkotaan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kemandirian kota antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan perkotaan, krisis lingkungan, krisis solidaritas dan integrasi, kemacetan, perparkiran, kekurangan rumah sakit, taman, polusi, dan bahkan air. Nah pemirsa, selamat menyaksikan. Pemirsa, kalau kita pergi ke suatu kota, terutama kota besar, kita akan bertemu dengan banyak orang yang dari ciri-ciri fisiknya nampak mempunyai perbedaan-perbedaan. Ciri-ciri fisik tersebut dapat berupa warna kulit, rambut, postur tubuh, model atau gaya berpakaian, dan lain-lain. Kalau kita amati lebih lanjut, di antara mereka saling menyapa satu dengan yang lain tanpa rasa canggung. Nampaknya, mereka saling menyadari bahwa perbedaan fisik di antara mereka tidak menimbulkan masalah. Bahkan, sebagai sarana untuk saling mengenal latar belakang mereka masing-masing dan sebagai sarana untuk saling berbagi serta bertukar informasi. Mereka nampaknya menyadari bahwa hidup di kota, terutama kota besar, warganya terdiri dari aneka ragam suku, bangsa, agama, dan status sosial. Keanekaragaman ini sering juga disebut majemuk atau plural. Kemajemukan ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana, penuh kesadaran secara teori maupun praktik. Tanpa kesadaran ini, perbedaan tersebut di atas akan menimbulkan kesenjangan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Lihatlah betapa akrabnya anak-anak dari berbagai suku, bangsa, agama, dan status sosial itu asyik bermain. Kalau kita amati dari sisi status sosial, kita juga dapat melihat kemajemukan masyarakat perkotaan. Kita dapat melihat dengan jelas adanya perbedaan status sosial ekonomi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah si kaya dan si miskin. Si kaya dicirikan dengan kehidupan yang serba mewah, bersih, teratur, konsumtif, serba berlebih, dan glamor. Si miskin dicirikan dengan kehidupan yang serba kotor, rusak, tidak teratur, serba kekurangan, dan juga sederhana. Pemirsa, sejak kapan ada kemiskinan dan apa bedanya kemiskinan zaman dahulu dengan zaman sekarang? Kemiskinan zaman dahulu kala bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk kemudahan atau materi. Kemiskinan pada zaman modern sekarang ini adalah karena mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Kemiskinan adalah salah satu penyakit sosial ekonomi. Beberapa contoh tentang penyakit sosial antara lain adalah prostitusi, kriminalitas, dan juga pengangguran. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kemiskinan di perkotaan, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu definisi tentang kemiskinan. Kemiskinan dalam arti luas di negara berkembang memiliki wujud yang multidimensi yang meliputi pertama,
sangat rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan. Yang kedua, kelaparan dan kekurangan gizi. Yang ketiga, keterbatasan dan kurangnya akses pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya. Keempat, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat. Kelima, kehidupan bergelandang. Keenam, tempat tinggal yang jauh dari memadai. Ketujuh, lingkungan yang tidak aman. Dan kedelapan, diskriminasi dan keterasingan sosial. Contoh yang mudah kita ketemukan dalam kemiskinan di perkotaan, terutama di kota-kota besar, antara lain adalah: yang pertama, derasnya arus urbanisasi. Kedua, ketiadaan pekerjaan. Ketiga, maraknya rumah spontan dan gubuk liar akibat tekanan penghidupan yang memaksa mereka memakai tanah yang bukan miliknya. Keempat, munculnya daerah kumuh untuk kehidupan dari keluarga miskin. Dan yang kelima, hidup menggelandang, tidur di emper toko dan gerobak-gerobak dorong. Kemiskinan menurut para ahli dikelompokkan dalam 4 kelompok pengertian, yaitu: yang pertama, kemiskinan absolut. Orang dapat dimasukkan dalam kelompok kemiskinan absolut bila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Contoh kelompok ini adalah para gelandangan yang tidur di emperan toko, pasar tradisional, atau di gerobak-gerobak di pinggir jalan atau taman. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Seseorang yang masuk ke dalam kelompok kemiskinan relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh dari kelompok ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan perumahan mewah atau pedagang gerobak dorong di dekat supermarket atau ruko. Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi daripada negara miskin, seperti pernah dilaporkan oleh Rafa Lyon 1998. Paper tersebut menjelaskan mengapa misalnya angka kemiskinan resmi atau official figure pada awal tahun 1990-an mendekati 15% di Amerika Serikat dan juga mendekati 15% di Indonesia atau negara yang jauh lebih miskin. Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Salah satu contoh dari kelompok ini adalah masyarakat Baduy yang mempertahankan adat istiadat warisan leluhur yang sangat membatasi adaptasi dengan kehidupan modern di sekitarnya. Yang keempat adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan sebagai akibat ketidakadilan dari penguasa struktur atau ketidakmampuan pemerintah memberdayakan mereka yang termasuk golongan miskin. Salah satu contoh dari kemiskinan ini adalah keterbatasan pemerintah pusat dan daerah menyediakan fasilitas pendidikan dan juga layanan kesehatan. Pemirsa, tadi sudah dibahas tentang garis kemiskinan. Apakah Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan garis kemiskinan?
Garis kemiskinan adalah ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan dapat dilakukan melalui pendekatan sosial, tetapi cara ini masih sulit dilakukan. Yang umum dilakukan adalah melalui indikator ekonomi yang secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Kondisi yang menyebabkan kemiskinan terjadi ada 2, yaitu yang pertama, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi karena antara lain A. Akibat sumber daya alam yang terbatas, B. Penggunaan teknologi yang rendah, dan C. Bencana alam. Yang kedua adalah kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin. Kemiskinan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Kesenjangan dalam masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa aspek. Sekarang, marilah kita melihat kemiskinan dari aspek sosial, ekonomi, psikologi, politik, dan cara penyembuhannya. Kemiskinan dapat dilihat dari aspek sosial, terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penggunaan informasi. Keterbatasan dan perbedaan kemampuan masyarakat dalam bergaul dan mencari informasi menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Kemiskinan dilihat dari aspek ekonomi disebabkan karena terbatasnya alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Hal ini tentu saja membuat ekonomi tidak merata. Dari aspek psikologi, melihat kemiskinan terjadi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, rasa terisolir. Berbagai penyakit psikologi dapat menghambat manusia untuk mencapai tujuan, terlebih lagi adanya perasaan takut terhadap berbagai inovasi baru. Aspek politik melihat kemiskinan berkaitan dengan kecilnya akses berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang politik memang hanya segelintir orang yang mampu menjadi bagian dari kelompok pembuat keputusan. Akan tetapi, ternyata kesempatan untuk mendapatkan kesempatan pun seperti sudah tertutup bagi golongan bawah. Pemirsa, kita sudah berbicara banyak tentang kemiskinan yang merupakan penyakit masyarakat dari berbagai aspek. Sekarang, kita akan bicara bagaimana cara mengobati penyakit tersebut. Teori sosial menunjukkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan cara meningkatkan etos dan motivasi kerja. Etos kerja berhubungan dengan semangat kerja, jujur, amanah, disiplin, hemat, suka menabung, dan sebagainya. Motivasi yaitu mendorong masyarakat agar memiliki semangat untuk mencapai prestasi yang oleh McClellan dinamakan virus mental, yaitu Need for Achievement yang biasa disingkat dengan NH. Virus mental NH inilah yang harus disuntikan kepada setiap individu dan masyarakat suatu bangsa atau negara. Di samping suntikan NH, perlu juga ditingkatkannya sistem budaya dan sistem keterampilannya dalam tingkat operasional. Menurut teori ekonomi, untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan cara peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi.
Melalui berbagai suntikan, maka diharapkan produktivitas akan meningkat. Apakah dengan teori-teori sosial dan ekonomi tersebut di atas dapat menjamin keberhasilan mengatasi kemiskinan perkotaan? Tidak, ternyata tidak semudah itu. Apalagi jumlahnya bertambah banyak dari waktu ke waktu sehingga menjadi semakin padat dan menambah beban hidup menjadi lebih berat. Beratnya beban hidup menjadikan persoalannya bertambah kompleks di bidang-bidang sosial ekonomi, sosial budaya, politik pemerintahan, ketertiban dan keamanan, dan lain sebagainya. Dari semua persoalan tersebut di atas, yang paling menonjol diantaranya adalah yang berhubungan dengan kemiskinan perkotaan yang meliputi kondisi, karakteristik, kebijakan sarana prasarana lingkungan, dan aspek-aspek lain yang terkait. Program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia juga sudah banyak dilakukan, seperti misalnya pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Sekarang pemerintah menangani pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi melanda negara kita tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengamanan Sosial atau JPS. Dalam JPS ini, masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Selain program JPS, pemerintah juga meluncurkan program pengentasan kemiskinan yang diberi nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau P2KP yang lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya sebagai objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program terus atau berhenti tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan tentang penanggulangan krisis perkotaan. Semoga program ini dapat membantu Anda dalam memahami konsep-konsep di dalam topik kemiskinan dan kesenjangan perkotaan. Akhir kata, kami ucapkan selamat belajar dan sukses.